rasa pedas dan harga terjangkau menjadi favorit di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Aktivitas perkuliahan yang padat dan kebutuhan makanan praktis mendorong tingginya konsumsi seblak di lingkungan kampus. Namun, keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi rasa, melainkan juga faktor seperti harga, promosi, kualitas layanan, kebersihan, lokasi, dan tren. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi permintaan konsumsi seblak di kalangan mahasiswa UM Metro, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha dan penelitian ekonomi Indonesia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Metode penelitian ini mengumpulkan data primer menggunakan kuesioner terstruktur dengan skala Likert 1-5. Kuesioner disebarkan secara langsung dan daring kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro yang pernah mengonsumsi seblak. Dengan sampel sebanyak 40 responden yang dipilih secara proportif, data yang diukur meliputi 8 variabel independen: rasa, kesesuaian harga, porsi, kepedasan, kualitas pelayanan, kebersihan, kecepatan penyajian, kesesuaian porsi, dan volume pormone, serta satu variabel dependen, yaitu kepuasan keseluruhan. Data kemudian dianalisis dengan regresi berganda untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap keputusan secara kuantitatif. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, karakteristik responden. Yang pertama, distribusi frekuensi. Data menurut jenis kelamin berdasarkan data dari 37 responden. Kelompok perempuan merupakan yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sebagian di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro lebih banyak diminati oleh mahasiswa perempuan. Yang kedua, distribusi frekuensi data menurut usia. Sebagian besar responden berada pada rentang usia 20-22 tahun, yang umumnya merupakan mahasiswa jenjang S1. Kelompok usia ini paling dominan karena pada usia tersebut mahasiswa cenderung aktif secara sosial dan memiliki kebiasaan jajan yang tinggi, termasuk mengkonsumsi seblak. Yang ketiga, distribusi frekuensi data menurut program studi. Mahasiswa berada dari berbagai program studi, dengan program studi manajemen sebagai penyumbang responden terbanyak. Hal ini menunjukkan partisipasi yang tinggi dari prodi tersebut, sehingga cukup representatif dalam menggambarkan perilaku konsumsi seblak di kampus. Yang keempat, distribusi frekuensi data menurut semester mahasiswa. Semester 5 merupakan kelompok yang paling dominan. Dominan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa pada semester menengah memiliki tingkat konsumsi kuliner yang tinggi dan pengalaman yang cukup dalam mengonsumsi seblak. Selanjutnya, penyesuaian model regresi. Tujuan utama penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengeluaran atau frekuensi pembelian berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, variabel dependen, yaitu permintaan atau pengeluaran karena variabelnya berdasarkan data berbentuk kategori rentang, misal 22.000, 25.000 sampai 50.000 dan lain-lain. Maka diperlukan transformasi kategori ini diubah menjadi skala interval dengan menggunakan nilai tengah midpoint setiap rentang agar dapat dianalisis menggunakan model regresi. Yang kedua, variabel independen X berdasarkan instrumen kuesioner soal 1-8. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dikelompokkan menjadi 4 dimensi utama, yaitu X1, sensitivitas harga diukur dari indikator perilaku beralih akibat kenaikan harga dan pertimbangan harga dalam keputusan. X2, promosi dan nilai diukur dari indikator pencapaian
kemudian bayar lebih untuk nilai tambah, porsi atau topping. X3 kualitas layanan dan lingkungan diukur dari indikator kecepatan layanan dan kebersihan area penjualan. X4 faktor kenyamanan dan tren diukur dari indikator kedekatan, lokasi, dan keinginan mencoba tempat baru atau viral. Model penelitian. Model yang diestimasi adalah model regresi linear berganda. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data seperti tabel hasil tabel 4-nya. Berdasarkan tabel 4, nilai P value sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa 0,05. Maka secara simultan bersama-sama sensitivitas harga X1, promosi dan nilai X2 layanan dan kebersihan X3, dan kenyamanan dan tren X4 berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran sebelah Y. Ini menunjukkan bahwa model regresi ini fit atau layak untuk memprediksi pengeluaran sebelah. Nah, ini hasil tabel uji parsial uji T. Hasil tabel uji T. Variabel konstanta koefisien regresi 11,540 atau T hitungnya 778, signifikan P value 446, keterangannya tidak signifikan. Nah, X1 nya sensitivitas harga 6,501,99, T hitungnya 2,68, signifikan P value nya 15, keterangannya signifikan. Variabel X2 promosi dan nilai. B koefisiensi regresi 2,125,80, T hitungnya 707, signifikannya P value 488, keterangan tidak signifikan. X3 nya layanan dan kebersihan, koefisien regresinya 6,211,7, T hitungnya 2,285, signifikan P value-nya 33, keterangannya signifikan. Nah, sempat kenyamanan dan tren itu ada negatif 2,841,01, T hitungnya min 923, signifikan P value-nya 368, keterangannya tidak signifikan. Nah, selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Yang pertama kosan start rupiah 11.540, nilai dasar pengeluaran mingguan mahasiswa ketika semua faktor dianggap nol. Yang kedua sensitivitas harga plus RP 6.500, signifikan P sama dengan 0,015, pengaruh terbesar dan positif. Semakin sensitif mahasiswa terhadap harga, justru pengeluaran meningkat. Yang ketiga promosi dan nilai plus RP 2125, tidak signifikan, P sama dengan 0,488, hubungan positif namun tidak terbukti pasti secara statistik layanan dan kebersihan. Yang keempat, pengaruh positif kedua terbesar, faktor kualitas operasional penting dalam meningkatkan pengeluaran. Yang kelima kenyamanan dan tren, min RP 2881, tidak signifikan, P sama dengan 0,368, hubungan negatif namun tidak pasti secara statistik. Yang selanjutnya dan terakhir kesimpulan, berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sensitivitas harga dan layanan dan kebersihan merupakan faktor yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pengeluaran sebelah mahasiswa, dengan sensitivitas harga sebagai pendorong paling dominan. Sementara itu, faktor promosi dan nilai serta kenyamanan
dan tren tidak terbukti memiliki pengaruh parsial yang signifikan secara statistik. Namun keempat faktor tersebut secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran, yang menunjukkan bahwa keputusan konsumen merupakan hasil sinergi dari berbagai aspek yang saling melengkapi. Baik, cukup itu saja presentasi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.